Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swasti Cakrabuana, mahasiswa alih kredit Universitas Kusuma Husada Surakarta yang akan melaksanakan KIE pertolongan pertama cedera pada bayi. Izin Ibu akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum diperiksa putranya Kanjeng. Kali ini saya akan memberikan KIE kepada Bapak Putranya Panjenengan dan Panjenengan tentang pertolongan pertama pada kasus cedera pada anak. Apakah Ibu sudah siap? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pertolongan pertama, yaitu perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba. Pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis yang tepat, dapat terjadi di mana saja dengan alat bantu seadanya. Jenis-jenis cedera yang bisa terjadi pada putranya Panjenengan yaitu yang pertama kecelakaan, kemudian terjadi pesawat, yang ketiga kemasukan benda asing di hidung, dan keempat kemasukan benda di telinga. Kemudian yang kelima adalah kecelakaan. Untuk pertolongan pertama pada cedera pada saat kecelakaan, saya jelaskan jatuh jika terjadi memar kompres dengan air dingin atau es untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan yang terjadi. Untuk menghilangkan nyeri dapat dilakukan obat anti nyeri jika memar semakin parah dan terjadi di bagian kepala, rawan atas telinga sini atau kepala bagian belakang, terjadi pembengkakan parah, segera datang ke rumah sakit. Yang kedua, jika terjadi luka harus dibersihkan dan segera dihentikan perdarahannya dengan cara membersihkan luka dengan menggunakan cairan steril. Sedangkan untuk menghentikan perdarahan bisa dilakukan dengan cara menutup luka terlebih dahulu dengan kain atau basah. Kemudian memberikan tekanan sedikit. Yang ketiga, jika terjadi patah tulang dan semoga terjadi, ini jika terjadi saja. Buka dan periksa area yang cedera. Perban setiap luka yang terbuka, balut dan bidai area yang cedera. Jadi dibalut dengan perban, atau kain yang bersih, jangan kain yang kotor, ya. Cari pertolongan medis dan segera ke rumah sakit. Itu. Kemudian tadi kecelakaan sudah, yang berikutnya yaitu tersedak atau keselak. Itu ada beberapa macam. Yang pertama, backball. Letakkan anak dengan posisi tengkurap dengan kepala lebih rendah. Kepala lebih rendah, kemudian putranya dikurepke. Berikan 5 pukulan dengan menggunakan tumit telapak tangan. Ini di sini, ya, pada bagian belakang anak. Di sini ditepuk pelan-pelan. Yang teknik yang kedua itu namanya high milk manuver. Rada angel memang. Bila obstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang anak. Berarti jenengan di belakangnya, lingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak di sini. Pertemukan kedua telapak tangan dengan salah satu mengepal, tangannya mengepal, ditaruh sini,
di bagian atas perut, oke. Kemudian lakukan hentakan, jadi agak didorong, oke, ke arah belakang lalu ke atas. Lakukan ini sebanyak 3 kali, di sini sampai ke belakang kemudian ke atas. Oke, yang berikutnya obstruksi masih tetap. Evaluasi bagian mulut anak, jadi mulut putrane panjenengan dilihat lagi apakah ada bahan obstruksi atau benda asing yang bisa dikeluarkan. Tapi apabila usaha panjenengan itu tidak berhasil, segera datang ke rumah sakit, okay? Kemudian yang berikutnya cedera pada anak yang biasanya kadang memasukkan mainan di hidung, nah, mengeluarkan benda asing dengan menggunakan benda yang tumpul dan lembut, okay? Untuk mengeluarkan benda tersebut, dan paling penting jenengan jangan panik. Jika tidak berhasil, bawa ke rumah sakit. Ngaten nggih. Terus kemudian biasanya anak-anak juga akan dilakukan melakukan memasukkan benda asing di telinga, gitu. Yang harus Anda lakukan yang pertama adalah memiringkan kepala ke arah bagian telinga yang kemasukan benda asing. Kemudian kepala bagian lainnya ditepuk-tepuk dengan tangan panjenengan, pelan-pelan mawon, nggih. Terus kemudian jadi pamane yang kemasukan itu sebelah kanan, yang miring sebelah kiri seperti ini, yang ditepuk-tepuk sini, oke. Terus kemudian kemasukan serangga, meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga dan memasukkan serangga dan memasukkan serangga. Hal tersebut dilakukan untuk membunuh serangga yang dapat menghindari aktivitas serangga. Jadi membunuh serangga di dalam telinga dengan perlahan-lahan agar tidak menyengat atau menggigit di dalam telinga. Kemudian apabila serangga terlihat sudah lemas atau mati, segera dikeluarkan dengan menggunakan benda yang tumpul dan lembut. Tapi apabila tidak bisa keluar atau sudah iritasi, segera datang ke tenaga kesehatan terdekat atau ke rumah sakit. Kemudian apabila kemasukan biji-bijian, ya biasanya anak kecil terjadi seperti itu dengan menggunakan alat bantu seperti korek kuping. Jadi harus jenengan lihat dulu, tidak boleh menggunakan air atau minyak karena menyebabkan biji-bijian mengembang. Jadi biji itu bisa mengembang apabila menggunakan air, dan akan susah dikeluarkan. Jadi apakah bisa diterima, Ibu? Nah, untuk yang selanjutnya, cedera luka bakar biasa anak-anak apabila atau anak laki-laki kadang main korek itu aliri terlebih dahulu dengan air biasa dan mengalir 10 menit. Jika tidak ada air, tutupi dengan kompres lembab. Tutupi luka dengan perban dan kain bersih yang tidak lengket. Pastikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit, bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya. Segera bawa ke tenaga kesehatan atau rumah sakit terdekat. Itulah beberapa yang bisa saya sampaikan dan kami jelaskan. Jadi Ibu, untuk selanjutnya apakah Ibu bisa menerima penjelasan saya? Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Semoga putrane panjenengan sehat selalu.